cucu Ustaz lagi ya, seorang sip, ibu baik ya, pak pada baik, itulah Ustaz sejak pensiun, pak kalau payah banget ini, memisahkan juga ayamnya. Bapak kalau sibuk di kampung Ustaz, akhirnya aku anak tinggal apa ya, dikecilnya ibu-ibu kalau tidak bisa mana, nggak bisa aja. Awak berteriak juga, saudara. Iya kan? Cuma lagi mati saja, Pak. Hanya sih pada di Jawa tuh ini Bapak Ibu sudah ada konsep menjemput kematian dengan husnul khatimah. Ini ada apa? Ada satu tempat di situ orang-orang lansia, baik pensiun-pensiunan, Pak menjemput kematian yang terbaik. Awak menjemput rajo dunia terbaik, SD cari sampai berkualitas, SMP berkualitas, SMA berkualitas, kuliah sampai berkualitas. Itu tuh dunia Pak. Ada untuk kematian Pak. Harus ada tuh konsep awak malam tahajud, ya kan? Kemudian istighfar, kemudian sholat sunat fajar, sholat fajarnya, nanti zikrullah, nanti ada dunganya, nanti sholat ada Pak. Iya kan? Baca Qur'annya, ya ada program itu. Namanya pesantren lansia namanya Pak. Insya Allah Bapak Ibu kalau doakan, kita sudah membangun pondok itu kan. Nah itu sekarang tinggal lagi pintu interior, insya Allah dalam 2 bulan ke depan sudah bisa dipakai Pak. Nanti saya undang Bapak Ibu semuanya. Ini lagi supaya di Sungai Sapi. Sungai Sapi di Bumi Minang Tigo. Ya kan? Sekarang itu keramik lantai bawah depan ke atas sudah selesai semua, jenjang sudah selesai, ya kan? Kemudian sekarang lagi pembenahan halaman, kemudian bikin pagar, kemudian nanti terali pagar, ya jenjang naik kate, pintu-pintu lagi Bapak ini, ya kan? Insya Allah Pak, itu luar biasa bantuan jemaah. Sampai hari ini semuanya, mulai dari tanah sampai seluruhnya, itu semuanya dari jemaah semua. Saya hanya mengolah saja, dan itu akan kita gunakan salah satu untuk lansia. Peminat Bapak Ibu nanti, ya kan, minat di situ gak seminggu kita buatkan programnya, atau weekend saja, ya kan, mulai Jumat, Sabtu, Ahad. Ada loh kita buat sekarang ini karena kita belum punya tanah, kita buat di atas 12 kali 6,5, jadi musola mini, ya kan? 2 balai kali 6,5 kan cukup lumayan Pak. Kita sedang berusaha dapat tanah di sebelahnya itu untuk buat surau. Nah jadi ini Pak, ini programnya adalah nanti untuk termasuk untuk lansia, menjemput kematian yang baik itu, ya kan? Nah Bapak Ibu, kemudian apa pilihan kita lagi? Pilihan kita ini bisa ini Pak. Sambil duduk subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rasulullah mengatakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ilallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat dari Imam Muslim. Makanya kalau di Bapak Ibu Bapak Ibu untuk rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani, ini aja bacanya Pak. Tidak ada lagi kalimat yang lebih hebat daripada ini. Karena kita itu Bapak Ibu memang kalimat khusus dari rukun Hajar Aswad itu setelah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, cium tangan, kemudian kita berjalan sampai ke rukun Yamani, itu hanya 2 saja. Satu menyebut, yang kedua mengingat Allah. Tidak usah pusing-pusing Pak, kalau ada buku nama kantor di liye kan, asal di kantornya liye itu lebih tusen mau baca lah, panjang lah tuh, ya kan? Tidak jadi itu terjemahan jantah apa yang dibaca kan? Tidak, berjalan saja ini Pak, sambil jalan itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan apa kata Rasulullah mengatakan ahabbul kalami ilallah, kalimat yang dicintai oleh Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, ya kan? La ilaha illallah,
Allahu Akbar. Cuma jemaahnya tidak puas dengan ini, padahal ini kalimat yang luar biasa, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu boleh pilih ini juga. Yang terpendek, astagfirullah. Apa sulitnya sambil jelas astagfirullah? Yang bawa mobil, astagfirullah. Lampu merah, Pak, saya sudah coba itu, astagfirullah itu dalam lampu merah itu bisa 100 kali. Tidak perlu PUP, Pak. Dewa Pak aja lampu merah, kecilnya dia mahal lampu merah. Dan itu merah itu tidak perlu mau jawab itu, Pak. Mau lewat was itu, tidak lewat was itu, dalam lampu itu tetap akan berganti. Ya kalau udah hijau ya kuning, kalau tidak merah. Ya awak tak aja, ini merah lo, tak perlu hubungannya. Ya kan? Baca surah istighfar Bapak Ibu. Saya memang hampir tiap hari membuktikan kalimat istighfar ini, Pak. Ya, hampir tiap hari. Kenapa? Ini kata Rasulullah SAW, "Man lazim istighfar." Siapa yang melazimkan istighfar? Ya lazim itu kan bahasa kita aja. Yang membiasakan kalimat istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Itu satu dari Allah. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Banyak istighfar, tapi dari istighfar pada tadi itu dipilih usia anak astagfirullah, ada begitu. Ya dah, boleh ya mau tambah boleh tak? Astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih boleh, ya kan? Maka Rasulullah mengatakan siapa yang membiasakan membaca istighfar, maka Allah, ya kan, akan menjadikan baginya orang yang beristighfar itu setiap kesulitan Allah akan berikan jalan keluar. Dan apalagi di Makkah itu udah sering sekali itu, Pak. Hasil masalah kadang-kadang orang hilang terus itu. Sase-sase orang kobe istighfar. Ya kan? Istighfar itu luar biasa, Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah dibaca di Sayyid apa? Di menjelang sahar, wal mustaghfirina fi ashar. Mereka minta ampun di waktu sahur, menjelang waktu subuh. Perbanyak istighfar, ya kan? Basahi lidah kita ini dengan istighfar. Satu yang akan kita dapatkan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Kelapangan dari setiap kesempitan. Kalau ada kesulitan, ada jalan keluar. Kalau ada kesempitan, Allah berikan kelapangan. Ada masalah sampai termasuk sempit ekonomi, sempit berpikir, sempit hati. Tak dulu dokter dulu. Nana saya penganawa, hatiwan tak kanang, tupai ke dokter. Anak taraso ibu, itulah lagi gomang kuah, tak kenal lu matu dokter. Nana saya rasulnya, ibu dah dulu sampai saja. Aja pun akhir kilo yang terjadi di ibu 3 malam 3 hari itu. Kilonya 3 hari yang lampau itu Pak, ulang membalik tanah di sebelah rumahnya. Ulang balik tanah di sebelah rumahnya, ini yang tak pakai lahirnya. Sampai ada dokter itu. Ya dah, itulah dokter di sebelah rumah itu ada tanah kosong. Entah dari masih orang ibu membagi. Awak ada ke situ tak ada yang dia tahu. Mereka baru ini bawa dokter. Tapi itulah. Tak lama lalu Pak makan, tak lama lalu, tak lama agak, tak lama dulu, tak lama itu kemarin. Tajuknya pakai itu lama. Kalau itu tidak dulu Pak, perbanyak sajalah istighfar. Ini yang penting sekarang ini Pak. Ekonomi sulit, jual beli jalan apa susah. Kata Allah, warzaku min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga. Gitu Pak, ya kan? Ini yang penting kita coba perbanyak, perselalu, insya Allah. Dan tidak perlu dihitung berapa ribu, berapa juta, enggak, ya kan? Perbanyak saja untuk berzikir. Baik, kita buka dulu tanya jawab kalau waktu kita pendek. Ya Pak. Kalau cek
Bang? Memang ada orang mempraktekkan, ya, mempraktekkan Allah, ya kan? Kalau di dalam pernyataan-pernyataan yang ada itu, ya ternyata Allah itu disangkutkan dengan yang lain. Apakah dengan akbar atau dengan la ilaha illallah, ya kan? Atau subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Astagfirullah, atau juga disebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ya kan? Ternyata ini yang lebih lazim tapi kita tidak memungkiri juga ada ulama-ulama yang mempraktekkan, ya kan? Allah. Malah ada tarik nafasnya itu bukan. Dulu Allahu, itu ya, Allahu. Akhirnya ditarik nafasnya Allahu. Gitu ya. Mungkin juga kalimatnya kulhu, ya kan? Kulhu Allah, ya kan? Nah, tapi saya lebih memfokuskan kepada Allah yang digabung dengan kalimat-kalimat yang lain. Saya tidak juga menyalahkan kalimat itu, ya kan? Tapi itu bagian dengan tanawuh, cara beribadahnya orang, cara berzikirnya orang. Selama kita punya dalil silakan. Kalau tidak punya dalil, kita pakai saja yang ada dalilnya. Gitu aja Pak, ya kan? Nah, sehingga nanti lebih mudah kalau ini ada dalilnya umpamanya. Ya kan, ini kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, ya kan? Kan ada nih, ya kan? Ketika dulu orang-orang kafir meminta kepada mereka supaya mematuhi orang-orang kafir Quraisy, ya kan? Karena sudah punya pasukan yang hebat akan menyerang mereka, lalu keluarlah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya cukuplah Allah menjadi penolong. Jadi pemurnian tauhid, kita tidak gentar oleh musuh-musuh, ya kan? Tidak takut dengan orang-orang kafir itu karena kita punya penolong, itu Allah, gitu ya. Nah, selama ini selalu Allah itu dikaitkan, seperti kita sholat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau saya lebih cenderung kepada kalimat-kalimat yang disangkutkan Allah di situ, ya kan? Nah, bisa juga pamannya ada zikir yang paling mudah, ringan. Nah, kata Rasulullah di sini, kalau Rasulullah SAW, kalimatani habibatani ala lisan, kafilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Dua kalimat ringan di lidah tapi berat timbangannya. Allah yang Maha Rahman cinta dengan kalimat itu. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa sulitnya itu? Ya kan? Nah, saya lebih senang yang ada dalil yang seperti ini Pak, ya kan? Lebih suka subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi tidak kita pungkiri juga, ya, dalam penelitian saya memang ada kalimat Allah, ya, ada dipraktekkan oleh sebagian golongan. Mungkin mereka punya dalil juga, ya kan? Kita tahu tanawuh ibadah, variasi ibadah. Baik, yang lain? Apa kalimat yang paling Bapak Ibu senangi dari sekian banyak tadi? Subhanallah. Mudah-mudahan nanti kalau Rasulullah bilang begini, maka nasubi ma'an subi. Manusia itu akan bertemu dengan kematiannya tergantung apa yang dia asik-asik. Ya kan? Kalau dia sering baca astagfirullah,
atau subhanallah, atau alhamdulillah, atau la ilaha illallah, Allahu akbar, mungkin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iya kan? Nah, pasti ada yang masing-masing kita ini ada kesukaan-kesukaannya. Ya kan, yang jatuh hati dengan kalimat itu. Ya kan? Seperti dulu sahabat jatuh hati umpamanya dengan ayat qul huwallahu ahad. Setiap jadi imam setelah waladhdallin, ya kan, dari maghdubi alaihim waladhdallin, amin, lalu dia baca dulu surat Al-Ikhlas, baru disambung dengan surat yang lain. Ya kan? Ya sahabat-sahabat yang lain tidak menerima hal yang seperti itu. Apakah cukup dengan qul huwallahu ahad saja? Lalu mengadulah kepada Rasulullah. Ya kan? Lalu ditanya Rasulullah, kenapa seperti itu? Saya cinta dengan ayat ini ya Rasul. Nah, kecintaannya itulah yang membawa dia ke surga. Ada kita kalimat-kalimat ini mana yang tiap hari, setiap waktu yang bisa kita lakukan. Pilih, Pak. Ya kan? Kalau ada ungkapan-ungkapan seperti ini, umpamanya berat timbangannya, dicintai oleh Allah, umpamanya, atau ada di sini tadi ini sebagai penolong, ya kan? Allah yang kita, kemudian ada yang setiap jalan yang sulit itu ada jalan keluarnya, setiap yang sempit ada yang jalan lapangan, Allah akan berikan rezeki. Itu yang jelas-jelas banyak lagi sebenarnya, ya kan? Dari hikmah berzikir itu. Pamannya Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ini kalau ingin hidup hati kita, banyak ada zikir. Menenangkan jiwa di situ, ya kan? Menambah kekuatan iman, apalagi ya pahala-pahala yang luar biasa, menguburkan dosa, menjauhkan dari godaan setan. Jadi ungkapan syukur yang mendalam, ya kan? Terutama sekali dengan zikir itu, Allah semakin dekat dengan kita mendekat. Bukankah Nabi apa yang dulu masuk berikan? Nabi Yunus, apa kalimat zikir yang dipakai? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pengakuan dia berdosa itu istighfar. Subhanaka, subhanallah. La ilaha illa anta. Itu kalimat yang diucapkan. Allah keluarkan dari perut kita itu 3 kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan perut ikan tembus oleh kalimat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada dari situ, ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan ini. Ada. Tapi justru kalimat itulah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah sehingga dapat pertolongan Allah. Nah, ini tawaran Bapak Ibu yang bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh, silakan. Saya mau bertanya tentang salat witir. Mana yang lebih afdal? Kita salat witir sebelum tidur atau sesudah salat tidur malamnya? Baik, yang ibu sanggup yang mana? Yang ibu sanggup yang mana? Mana yang lebih afdal, sholat witirnya menjelang tidur atau setelah tahajud nantinya? Mana yang ibu sanggup? Ya, pertanyaan saya, mana yang ibu sanggup itu yang afdal? Yang sanggupnya mungkin keduanya bisa. Ada, sudah selesai tuh. Maka dari itu ketika dia tidak mungkin nanti malam sholat, kelelahan karena banyak kegiatan siang, rasa-rasanya malam nanti, maka tutuplah malam itu dengan berwitir. Kalau seandainya malamnya segar bugar kembali lalu sholat malam, tidak lagi ditutup dengan witir. Maka itu ketika Nabi ditanya tentang amalan yang afdal, Nabi menjawab sesuai dengan kemampuan orang yang bertanya. Kalau orang itu bertanya, dia sedekahnya udah banyak, zikirnya udah banyak, baca Qurannya sudah banyak, tapi sholatnya sering tidak di awal waktu, maka Nabi akan mengatakan amalan yang paling afdal adalah sholat di awal waktu. Maka itu di mana ibu mampu. Kalau ibu mampunya di akhir
pagi enggak. Maka itu di awal malam pun dibolehkan, gitu ya. Nah kalau Rasulullah yang mana Ustaz? Ya Rasulullah selalu sholat malam itu ditutup dengan witir. Itu yang dikatakan oleh Aisyah kan? Ya kan, 11 rakaat 8 tambah di 3. Ya boleh. Jadi sesuaikan saja. Hari ini kuat sehat walafiat, nah, silakan sholat witirnya di 3 malam terakhir. Kalau lagi lemah-lemah, lagi agak balik pada, nah silakan menjelang kalau berwitir. Kalau lagi sama sekali sudah lalu saya lalu langsung saja gue lagi. Baik ya, itu kira-kira bentuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.